Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan menjabarin ke kalian perihal sebenarnya alasan kalian untuk terjun ke dalam dunia cryptocurrency. Kalau kalian mau bermain sebagai tanda semacam kayak investasi lah gitu kan. Apalagi untuk para pemula, untuk anak-anak pelajar mungkin yang pengen lagi belajar bermain investasi segala macam, dunia perekonomian, dunia keuangan lah segala macam. Gue sebenarnya lebih menyarankan kalian masuk ke dalam dunia cryptocurrency gitu kan. Kalau misalkan kalian udah punya baik itu saham, obligasi, baik itu kalian juga udah punya unit emas, stok komoditi, bagian stok dan komoditi dan lain-lain lah. Kalau kalian udah punya itu, berarti langkah yang terakhir yang kalian harus punya yaitu adalah, dan ini sudah harus gue wajibkan kali ya. Kalian tuh harus punya minimal aset kalian investasikan di dalam dunia cryptocurrency. Ada berbagai alasan karena ini juga menjadi sesuatu hal yang sudah diriset daripada analis Bloomberg itu sendiri, dan menurut gue ini sangat bisa dijadikan sebagai acuan kalau kalian harus berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana risetnya, bagaimana perkembangannya di tahun ini dunia cryptocurrency, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini tuh ada channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Di sini juga kalian bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, agar kamu tidak terkena yang namanya rasa FOMO dan kalian juga nggak terlalu rakus di dalam dunia cryptocurrency sehingga kalian bisa dapet cuan. Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan. Dan kalau kalian juga lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Gue bakalan bagiin ke kalian 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi bakalan gue kasih 2 juta per orang nih. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Simple banget. Oke, kali ini gue bakalan menjabarin sebuah riset yang diterapkan oleh daripada analis Bloomberg itu sendiri. Dan ini juga kalau misalkan kita bisa ambil patokannya, kenapa kita menganalisis dari analisis Bloomberg ini. Jadi Bloomberg itu tuh kan udah media ternama dan mereka juga punya banyak pakar-pakar di dalamnya yang terkait analisis keuangan dan lain-lain segala macam. Apalagi dunia cryptocurrency yang lagi hype-hype banget ini gitu. Dan di sana banyak banget para pakar di dalamnya yang benar-benar meneliti secara detail dan bahkan datanya itu per tahun, per bulan, bahkan per hari ada juga di situ lengkap. Nah, sekarang dia menjelaskan bahwa ternyata kemungkinan besar jadi si Bitcoin ini atau dunia cryptocurrency ini benar-benar akan mengungguli emas atau pasar saham itu menurut daripada analisis Bloomberg ini. Jadi kita mengutip seorang yang namanya Mike McGlone. Jadi dia sebenarnya adalah seseorang pakar di dalam analisis Bloomberg ini ya. Bloomberg itu media ya. Oke, nah dia berpikir bahwa sebenarnya Bitcoin ini sudah mengalami kinerja yang sangat terpontang-panting lah gitu kan. Dalam artian kayak bebannya, anggaplah kalau misalkan ada seorang anak yang harus dikasih berat atau dumbbell atau apa sih bahasa kayak beban lah, kayak nenteng tas gitu kan, tapi ternyata berat. Akhirnya si anak itu ngesot-ngesot, ngepot-ngepot segala macam. Dan begitupun juga sebenarnya daripada si Bitcoin itu sendiri. Dan apalagi kalau misalkan kita tahu Bitcoin ini kan dia baru-baru rilis dibandingkan uang-uang fiat lain, emas dan stok komoditi dan lain-lain segala macam. Dia baru muncul gitu. Tapi dengan kemunculannya ini gitu kan, tiba-tiba dia merubah era gitu kan, dia merubah zaman. Ternyata segala aset itu bisa dilacak dengan by data gitu. Semua bakalan jadi transparan dan itu bisa menggantikan uang fiat yang ada. Makanya sekarang para negara-negara itu ada legal tender, ada yang negara yang menerima legal tender Bitcoin, cryptocurrency segala macam karena memang mereka ingin beralih beralih zaman menuju ke era dunia cryptocurrency gitu. Tapi itu dia menganalisis bahwa ternyata dengan adanya tekanan, baik itu adalah lonjakan inflasi, baik itu kenaikan suku bunga, baik itu
si Rusia menginvasi Ukraina, baik itu ada isu COVID lah segala macam, gejala COVID, belum lagi pembaruan yaitu gejala Omikron dan lain-lain segala macam. Tapi di tengah-tengah krisis itu semua, di antara daripada aset investasi yang lainnya seperti misalkan emas, area stok, komoditi dan lain-lain, itu ternyata by data yang masih tetap berada di atas itu adalah zonanya cryptocurrency gitu. Masih menguntungkan lah dibandingkan yang lain-lain. Dan si MC Glon ini dia ternyata melihat bahwa memang kalau misalkan kalian berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency, kalian tetap bisa dapatin cuan meskipun ditempa dengan isu-isu yang tadi itu gitu yang gue bilang, seperti itu. Dan di sini juga dia menjelaskan datanya ya secara real. Jadi ini bukan cuma kayak semacam kayak omong doang ya. Nah, di sini jelasin bahwa dengan menghadapi yang The Fed yang melakukan kemarin, inflasi dan perang 2022 dapat menjadi primadona untuk pengembalian aset berisiko dan menandai tonggak sejarah lain dalam pematangan Bitcoin. Nah gitu. Tapi tidak mungkin bagi Bitcoin untuk berhenti mengungguli gold, stock market di tengah hambatan saat Fed mencoba siklus kenaikan suku bunga lainnya. Nah di sini ada datanya. Di sini memang sudah dijelaskan sangat-sangat ada Bitcoin yang warna putih. Jadi kalau misalkan kalian lihat Bitcoin tuh nih, Bitcoin tuh warna putih. Nah, kalau misalkan kita lihat daripada data, Bitcoin tuh langsung naik banget gitu kan dibanding yang lainnya. Kalau misalkan kalian lihat gold itu warna hijau ya, garisnya warna hijau tuh flat-flat aja gitu, kayak gitu-gitu tok gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat warna yang SNV terus money supply tuh, nah itu benar-benar masih di bawah-bawah. Nah kalau misalkan kita lihat dari segi chart Bitcoin ini aja, buset dah, ini udah drastis banget kan. Jadi makanya dia bilang si MC Glon ini, kalau kalian berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency maupun ditempa berbagai cobaan atau berbagai masalah musibah dan lain-lain segala macam, itu tetap si Bitcoin ini atau cryptocurrency ini benar-benar bisa menjadikan kalian tetap cuan gitu. Seperti itu ya, karena memang ini by data banget ya menurut gue, dan gue bisa menjadi patokan. Dan makanya gue kemarin tapi sebagai catatan ya, kalian tetap harus mempunyai portofolio di dalam dunia emas mungkin, atau obligasi, pasar saham segala macam. Itu penting banget untuk kalian juga tetap harus memiliki portofolio di sana gitu. Jadi jangan semua kalian kata ini udah langsung aja masukin dalam dunia cryptocurrency, enggak kayak gitu. Pokoknya namanya juga investasi harus dibagi-bagi, daripada kalian masukin ke dalam satu cerobong tok, habis itu tahu-tahu jatuh segala macam kan, kalian sayang juga, nggak ada yang mensupport kalian lagi gitu. Makanya kalau misalkan kalian punya uang, dibagi-bagi, beli emas berapa persen, masukin di obligasi berapa persen, masukin di cryptocurrency berapa persen, seperti itu guys. Ya namanya kalian juga harus manajemen keuangan kan, itu penting banget. Nanti gue ajarin lah kapan-kapan kalau misalkan gue tag video selanjutnya gitu. Nah dari segi data ini aja sebenarnya itu kita membuat beranggapan bahwa wah emang bener ya gitu. Apalagi dengan fase dimana sebenarnya si Bitcoin ini dia baru-baru rilis gitu dibanding yang lain-lain. Misalkan kalau dunia peremasan gitu kan, perperakan, baik itu di obligasi, baik itu di area stok dan komoditi lainnya segala macam, mereka kan udah senior lah bahasanya kalau misalkan umur ya. Ini sih Bitcoin ini atau dunia cryptocurrency itu kayak masih bayi gitu kan, tapi tiba-tiba ternyata diterima oleh masyarakat gitu, diterima oleh semua transparansi gitu dibandingkan yang aset-aset investasi yang lainnya gitu. Makanya orang kayak mikir wah boleh juga nih gitu kan aset cryptocurrency. Makanya kebanyakan sekarang lagi hype-hypenya di semua media, baik di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, itu semua membahas dunia cryptocurrency. Apalagi misalkan perusahaan besar ya, misalkan Google, Facebook yang sekarang berubah menjadi Meta, belum lagi Samsung, dia benar-benar sekarang beralih ke dalam dunia metaverse yang di situ ada aliran cryptocurrency, yaitu pakai dengan blockchain gitu. Makanya gue berpikir bahwa kalau misalkan kalian tidak mengikuti perkembangan zaman seperti ini, sebenarnya menurut gue adalah kalian akan merasa ketinggalan gitu dibandingkan kalian. Jujur ya, secara gue pribadi di Indonesia itu kenaikan inflasinya menurut gue masih tidak terlalu tinggi, tapi
Gue bayangin kalau misalkan nih jadi nih si Rusia dan Ukraina benar-benar terjadi perang, otomatis itu skala dunia bakalan terjadi krisis ekonomi. Dan kalau kalian otomatis inflasi bakalan naik, harga tepung, minyak, dan lain-lain itu bakalan naik. Dan kalau kalian tidak menggunakan aset kalian untuk berinvestasi sekarang, wah kacau sih. Gue ya gitu, pasti bakalan duit kalian bakalan terpupus habis terus gitu. Makanya investasi itu sebenarnya penting banget buat kalian. Apalagi ya, terus kalau kalian bilang, lah bang, kan dunia cryptocurrency itu berisiko banget. Bener berisiko. Cuman yang jadi tadi gue bilang, aset kalian tuh dibagi-bagi gitu kan. Makanya jangan langsung masukin all in, all in, all in. Nggak kayak gitu guys. Jadi kalau berinvestasi tuh nggak kayak gitu. Pokoknya tetap harus kalian masuk dalam dunia cryptocurrency. Karena mau bagaimanapun, yang paling kita lihat lonjakan paling tingginya untuk cuannya ya di dalam dunia cryptocurrency gitu kan. Bayangin aja lu bisa masukin 100.000 hari itu juga. Atau mungkin kalian nunggu sebulan, atau kalau kalian bermain di dunia free sale ya, wah gila kacau. Kalian beli masukin 1 juta aja. Nih kemarin teman-teman gue yang gue bilang, oh, masuk aja masuk gitu. Akhirnya udah cuan sampai 4 juta, mungkin ada juga yang 25 juta karena dia masukin 4 juta kemarin kan. Wah kacau. Dan itu ada semua bukti-buktinya gitu. Jadi menurut gue adalah keren banget gitu. Tapi ya itu, gue selalu menjaga kalian agar tidak terlalu rakus. Jadi kalau kalian udah cuan atau minimal kayak balik modal terus ada keuntungan 50% atau bahkan 100%, ambil take profit. Karena ingat, skala dalam cryptocurrency itu fluktuatif banget. Jadi hari ini bisa tinggi banget, tapi sekali ngedip pun, kamu ngedip nih gitu, sekali ngedip tek gitu kan, mata lu gitu kan, udah pasti bakalan anjur lagi. Itu bisa aja terjadi dalam dunia cryptocurrency. Kalau misalkan kalian masih ingat kasusnya, apa sih namanya ini yang film di Jepang itu apa sih namanya? Oh, Squid Game. Nah, dia kan kemarin ada tokennya tuh kan. Memang udah dibilang bahwa ini tuh token, bukan series apa ini sahamnya di series yang dikelola sama Squid Game aslinya, bukan. Tapi tahu-tahu karena lagi Squid Game lagi hype banget, orang pada beli pas hari itu guys. Gua lagi live tuh waktu itu ya. Nggak ada yang Enggak. Gue nggak lagi live pada waktu itu, bukan. Berarti token yang satunya. Pas gue lihat ada teman gue telepon gitu. Coba lu lihat Squid Game. Anjlok anjir gitu kan. Wah pas gue lihat, oh beneran. Wah kacau banget sih itu sumpah. Bayangin aja tinggi-tinggi banget tuh. Tiba-tiba langsung jadi nol guys. Wah orang tuh pada stres banget gitu kan. Karena mereka ya itu. Pas di harga tinggi dia nggak take profit. Karena rakus kan daripada kadang tuh anak-anak screenshotan tuh ya gitu. Songong-songong gitu. Tiba-tiba lagi tinggi hype segala macam, di screenshot, di upload di media, orang pada FOMO segala macam, kasihan kan gitu. Kayak gue benar-benar selalu akan menjaga kalian untuk agar tidak terkena FOMO dan tidak terlalu rakus, dan jauhi sifat-sifat yang namanya tim screenshotan. Jauh itu nggak bagus banget gitu sumpah. Mending kalian masukin di wallet kalian langsung. Jadi kalau kalian udah merasa cuan ya udah masukin ke wallet, take profit lah gitu. Udah gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga kalian juga bisa dapat, ya setidaknya dapat sharing lah, atau setidaknya kalian bisa dapat pemahaman sudut pandang baru daripada channel ini. Oke, sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.